Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Brilian Putri Afmarani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji Wilcoxon. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita ke pengertian uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon atau uji jumlah rank Wilcoxon adalah suatu cara non-parametrik yang sangat sederhana untuk membandingkan dua populasi kontinu bila hanya tersedia sampel bebas yang sedikit dan kedua populasi asalnya tidak normal. Selanjutnya, uji Wilcoxon ini adalah uji komparasi untuk data saling berkorelasi dan dependen. Uji non-parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau tingkatan atau interval atau jarak yang berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, untuk langkah-langkah pengujian Wilcoxon, yang pertama itu ada merumuskan hipotesis penelitian, lalu menghitung nilai selisih dari setiap pengamatan, menentukan nilai perubahan data setiap pengamatan, tentukan rank, lalu pisahkan rank yang bertanda positif dan negatif, kemudian dijumlahkan. Selanjutnya, menentukan nilai statistik Wilcoxon yang diberi simbol W hitung dengan memiliki jumlah rank terkecil. Lalu jika banyaknya data kurang dari sama dengan 25 pasang, maka bandingkan nilai W hitung dengan nilai W tabel dengan kriteria terima H0 jika W hitung lebih besar sama dengan W tabel. Lalu jika banyaknya pasangan lebih dari 25 pasang, maka distribusinya menggunakan pendekatan berdistribusi normal. Dapat menggunakan transformasi Z dengan rumus Z hitung sama dengan W hitung dikurang N dikali N plus 1 per 4 per akar N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 24. Oke, untuk rumus dan simbol, yang pertama itu ada N. N itu menandakan banyaknya data sampel. Lalu untuk W itu adalah jumlah ranking. Dan di situ juga ada rumus total rank yaitu W1 plus W2. Lalu untuk U1 itu ada rumusnya juga. Dan U2 itu juga ada di situ rumusnya. Nah, untuk statistik ujinya nih. Statistik ujinya yaitu U min U1 U2. Jadi yang terkecil dari U1 U2 itu yang mana gitu. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan lihat tutorial cara pengerjaan uji Wilcoxon ini menggunakan Excel dan SPSS 25. Yuk kita simak tutorialnya. Oke, yang pertama kita akan uji data nilai pretest dan posttest siswa menggunakan SPSS 25. Yang pertama, kita mempunyai data nilai pretest dan posttest nih, kita masukkan ke dalam SPSS. Lalu yang selanjutnya, klik variable view, lalu kita ganti namanya ini. Yang pertama kita kasih nama pretest, lalu yang kedua itu posttest, karena kan tadi data nilai pretest dan posttest ya. Lalu untuk desimalnya kita ganti 0 agar 20 di belakang koma itu berubah. Lalu measure-nya kita ganti scale. Nah, kita kembali lagi ke data view. Nah kan, jadi sekarang datanya sudah rapi. Selanjutnya kita klik analyze non-parametric test, lalu legacy dialog, terus to related sample. Nah, setelah muncul kotaknya, ini kita pindahkan pretest ke variabel 1, lalu posttestnya ke variabel 2. Nah, jangan lupa untuk dilihat Wilcoxon di bawah kotak itu harus sudah di checklist ya. Setelah Wilcoxon itu sudah di checklist, lalu di OK. Kita tunggu sampai muncul hasilnya. Nah, ini sudah muncul tes statistik yang paling bawah itu. Kita lihat hasilnya itu di tabel tes statistik ya teman-teman. Kita lihat pada bagian asymptotic to tile, itu hasilnya dari data tadi 0,444. Nah, kita lihat ke dasar pengambilan keputusan. Jika nilai asymptotic to tile-nya itu kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika nilai asymptotic to tile itu
lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, ini kan 0,444 itu lebih besar daripada 0,05. Jadi, kesimpulan dari uji Wilcoxon ini tidak ada perbedaan secara signifikan gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita ke uji Wilcoxon yang menggunakan Excel. Jadi yang pertama itu kita menentukan hipotesis. Apa sih hipotesisnya? Hipotesisnya membandingkan nilai pretest dan posttest siswa SMP TMI Rodatul Quran yang menggunakan model RME. H0-nya tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest siswa yang menggunakan pendekatan RME. Lalu untuk H1-nya ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest siswa yang menggunakan pendekatan RME. Ini menggunakan nilai signifikansi itu 5% atau 0,05 dan N-nya itu adalah jumlah siswanya, yaitu N-nya 22. Nah, yang pertama kita jumlahkan nilainya menggunakan sum, lalu kita tarik dari atas, lalu kita enter. Nah, kan sudah muncul nilainya. Untuk yang kedua itu tinggal kita tarik ke samping. Nah, sudah diketahui jumlah dari pretest dan posttest. Selanjutnya kita akan mencari selisih. Mencari selisihnya itu rumusnya sama dengan kita klik posttest, lalu kita kurang dengan pretest. Enter. Nah, hasilnya -3. Lalu kita tarik dari atas ke bawah. Nah, setelah ditemukan nilai selisihnya semua dari atas sampai bawah, lalu kita akan pastekan ke samping karena kita akan buat data itu tidak negatif, tidak ada yang negatif nilainya. Caranya kita paste, tapi pastenya itu menggunakan paste values agar rumusnya itu tidak ikut gitu. Jadi kita pastenya pakai paste values, kan kelihatan kalau nggak ikut. Selanjutnya akan kita buat data ini tidak ada yang negatif. Caranya dengan mengabsolutkan data, yaitu sama dengan ABS, lalu kita blok semuanya dari awal sampai akhir. Nah, dapatkan nilai yang positif. Lalu karena dia kan masih ada rumusnya, untuk menghilangkan rumus kita copy datanya. Kita copy, terus kita tempel lagi pakai paste values. Nah, sekarang udah nggak ada lagi rumusnya di angka-angka itu. Lalu kita urutkan. Nah, sudah kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Lalu kita cari rank asli. Rank aslinya itu dimulai dari 1, 2, 3 sampai 22 ya, karena kan rank asli. Jadi kita urutkan sampai 22. Selanjutnya itu kita cari rank jadi. Nah, biar nggak bingung, kita warnai dulu yang angka yang tadi yang sudah positif ya, untuk kita cari rank jadi. Jadi kita kalau angka 0 tadi kan itu berapa sampingnya, rank aslinya 1, kita tulis di rank jadinya 1 gitu. Tapi kan 0-nya ada 2, karena ada 2 kita tulis 1,5 karena dia 2. Sebenarnya 1 ditambah 2 dibagi 2 itu adalah 1,5, tapi cara cepatnya kita bisa hitung dengan 1 ditambah 0,5 kalau ada 2 angka yang sama gitu. Selanjutnya kita tulis aja. Misalkan tuh berapa? 12. Rank aslinya berapa? 8, karena ada 2 jadi 8,5. Lalu 14 karena cuma 1, rank aslinya jadi 10. Kayak gitu kita tulis sampai selesai. Oke, setelah selesai kita akan pindahkan rank jadi ini ke ranking yang ada di tabel. Jadi misalkan nilainya itu 3 di sininya yang positif, lalu ranking jadinya itu berapa? 3, kita tuliskan di ranking yang tabel itu 3 gitu. Pokoknya kita lihat di dua angka yang sudah diberi
warna ini, warna biru ini, kita lihat di situ. Kalau misalkan angkanya itu berapa ini? 5, ya kita lihat di yang ranking jadinya berapa. 5 itu pasangannya berapa, kayak gitu. Kalau misalkan 8 pasangannya berapa, kayak gitu. Jadi kita urutkan, terus kita pindahkan ranking jadinya itu ke ranking yang ada di tabel. Tuh, cuman kita pindahkan aja kok. Nah, angkanya itu kita mencocokkan sama yang ada di warna ini. Nah, sekarang kita akan pisahkan. Dari selisih itu, rankingnya kita pisahkan. Kalau selisihnya negatif, kita kasih rankingnya di tabel kolom yang negatif. Itu kayak misalkan negatif 3, berarti ranking negatif 3 itu kita taruh di yang negatif. Kayak gitu, kita tulis, kita pisah-pisahkan satu persatu semuanya sampai selesai. Nah, hal yang sama juga kita lakukan di positif dan negatif ini. Kita jumlahkan, masih menggunakan rumus yang sama dengan sum, lalu kita blok dari atas sampai ke bawah, enter. Nah, sudah diketahui hasilnya, lalu kita tarik ke samping. Nah, sudah diketahui, jadi hasil jumlahnya masing-masingnya sudah diketahui. Selanjutnya, kita akan cari W hitung dan W tabel. Nah guys, untuk W hitung itu kita lihatnya dari tanda positif dan tanda negatif itu jumlahnya, yang mana yang paling kecil itu adalah W hitung. Nah, dari tanda positif dan negatif ini yang nilainya paling kecil adalah tanda positif. Jadi kita tulis W hitungnya itu 112,5. Nah, untuk mencari W tabel kita harus punya tabelnya dulu. Kita cari dulu tabelnya. Oke, jadi di sini kita ingat kembali bahwa N kita tadi yang kita tulis di depan itu adalah 22 dengan tingkat signifikannya itu 0,05. Nah, dari tabel tersebut ternyata hasilnya adalah 66. Jadi, di sini dapat diketahui bahwa W hitung itu lebih besar daripada W tabel. Nah, karena W hitung itu lebih besar daripada W tabel, maka dapat diketahui bahwa data ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest siswa. Cukup sekian penjelasan materi tentang uji Wilcoxon dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.